Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya mau dengar tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Walaupun sedikit mendung tapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita boleh bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Ia baik, selamanya Ia baik bagi setiap kita. Haleluya, mari ucapkan syukurmu. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Sampai pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh hadir di tempat ini, semua karena perkenanan dan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur milik Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati Tuhan, menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami rindu urapan-Mu, lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami mau bawa penyembahan kami. Kami mau tinggikan nama-Mu. Oh Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang layak. Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Oh, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Mari naikkan penyembahan kita. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami rindu lebih lagi, lebih lagi. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Roh Kudus, lawat setiap kami di tempat ini lebih lagi. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar. Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mari nyatakan Engkau mulia Tuhan. Mulia, mulia
Engkau mulia Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan mulia, amin. Mulia bagi Anak Domba, mulia. Yes. Bersama-sama lebih lagi kita mau nyatakan mulia-mulia bagi Anak Domba. Amin Tuhan. Bagi Anak Domba. Ini pernyataan kami Tuhan, Engkau yang mulia. Amin Tuhan. Mulia bagi Anak Domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di memerintah selamanya atas semua yang hidup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama nyatakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta. Amin Tuhan. Engkau yang duduk di tahta. Amin. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yes, Engkau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Engkau yang layak Tuhan menerima setiap Tuhan pengakuan kami Tuhan Yesus. Engkau mulia. Amin. Memerintah selamanya atas semua yang hidup. Atas semua yang hidup. Atas semua yang haleluya Yesus, haleluya.
Pagi hari ini kami siap berikan yang terbaik Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bakar kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan berikan yang terbaik. Kami mau sorak-sorai lebih lagi. Kami mau melompat, kami mau memuji-muji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus Tuhan Engkau hadir. Saat ini kami lebih dari 2-3 orang, dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, melawat menjamah setiap kami Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai lebih lagi, dan jemaat yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, mari bersama-sama nyatakan haleluya, amin. Siap untuk bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita Yesus, amin. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, amin. Saya mau ajak saudara untuk angkat tangan kita mau nyatakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yes. Oh. Mari bersama-sama kita mau masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya Yesus, sebab Engkau sangat baik Tuhan bagi setiap kami. Mari bersama-sama nyatakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Nyatakan kita mau bersuka, amin. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dia. Oh, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, oh yes, Engkau baik Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, amin, amin Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Saya mau dengar suara jemaat di tempat ini nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, lebih lagi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih semangat lagi saudara, nyatakan sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Siap lebih lagi, haleluya.
kekal selamanya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Lebih lagi berikan kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang terawal dan yang terakhir. Haleluya. Tuhan Engkau gunung batu kami. Haleluya. Amin. Mari nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau yang membentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Engkau yang terawal dan terakhir Tuhan. Haleluya. Nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku. Sebab kuasa-Mu di dalam kami. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku, sebab tangan-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, Tak pernah tinggalkan, yes, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu. tak berubah. Kau Alfa Dan Omega, awal dan dan akhir, semesta alam memuja. Engkau Lebih lagi, haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Amin Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sudah capek? Belum ya, masih bersemangat ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sebentar kita akan masuk ke dalam sesi firman Tuhan. Kita mau lebih lagi persiapkan hati kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami mau bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau yang membajak setiap tanah hati kami Tuhan Yesus.
supaya ketika apa yang boleh ditabur Tuhan itu boleh menjadi benih, bertumbuh subur Tuhan di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita akan pujikan pujian yang dingin dari awal. Nyatakan masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, amin, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus.
dalam hidup hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sujud di hadapan-Mu. Amin. Amin Tuhan. Hanya untuk menyembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, hadirat Tuhan terus mengalir tempat ini, mengalir dan mengalir melawat setiap umat-Mu dalam hidup hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan kami dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Keinginan hati kami Tuhan hanya melekat kepadamu, hanya rindu terus bersekutu denganmu Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu untuk melangkah di dunia ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terus lawat kami Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah Tuhan terus hadir di setiap hati, setiap jemaat pada pagi hari ini. Saat ini Bapa, kerinduan kami untuk kami mendengar suara-Mu. Kerinduan hati kami Tuhan untuk kami menerima rema daripada Engkau Tuhan. Urapi Bapak Pendeta John yang akan melayani pada pagi hari ini dengan pengurapan daripada ilahi, sehingga setiap benih firman Tuhan itu akan terus bertumbuh di hati kami, berakar kuat dan berbuah. Berikan kami hati seorang murid, hati seorang hamba, telinga sebagai murid, untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah ini seperti dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu akan dilayani oleh Bapak John Santosa. Bersyukur sudah beberapa waktu kita tidak berjumpa Bapak. Dan pagi hari ini saya yakin dan percaya bukan kebetulan kalau Bapak Ibu Saudara hadir pada pagi hari ini. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Monggo Pak John. Shalom. Ya, selamat pagi. Senang sekali dapat bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini ya. Suasana saya rasakan indah sekali ya. Saya rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Iya, jadi enak sekali pagi hari ini. Pak Musi kalau boleh isi saya mau bersaksi. Ya, pagi hari ini selain sama istri saya juga ada teman saya dari Australia juga, Ronald dan Vivi, baru kemarin siang tiba di Solo.
ingin bersekutu bersama dengan saudara sekalian. Dia juga hadir. Kemudian ada Pak Stevi, Bu Nini, Pak Untung dengan Bu Endang. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara. Ada Bu Febe Nining juga. Mari Bu Lin. Terima kasih, Shalom semuanya. Ya, tiap pagi saya selalu berdoa sama Tuhan. Apa yang akan saya lakukan hari ini? Misalnya saya mau bekerja, saya juga berdoa Tuhan, minta perlindungan dan proteksi daripada Engkau. Dan setiap kali saya berdoa, saya merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa ya. Seperti kayak kira-kira 2 hari yang lalu mobil saya itu mau ditabrak sama sepeda motor. Waktu kami mau pulang belok gitu, ada sepeda motor nabrak gitu. Terus saya aduh Tuhan, gimana ini? Dan suaranya keras sekali, brek gitu. Terus tapi sepeda motornya lewat gitu aja, nggak apa-apa. Aduh saya udah lega. Terus saya lihat mobil saya kena apa? Oh nggak apa-apa, cuma kena bannya ada. Jadi Tuhan itu luar biasa, melindungi kita. Kalau kita minta tolong, Tuhan selalu lindungi. Juga dalam di dalam keluarga saya ada konflik di antara kami dan anak-anak. Sudah lama berjalan, tapi tidak ada kesepakatan ya. Anak saya maunya gini, saya maunya gini. Tidak ada kesepakatan, sudah lama. Kita berdoa, sungguh-sungguh bersepakat berdoa. Karena gimana ya, kita tidak bisa minta Tuhan, aku minta ini, langsung Tuhan tolong. Kan kita itu kan maunya kita. Tapi kan Tuhan tahu waktu yang terbaik. Ya. Dan sungguh kita berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu penolong. Siapa yang itu berbeban berat, kan semuanya serahkan pada Tuhan. Ya kita serahkan semuanya pada Tuhan. Terus pada kapan ya, serang ya agak lama gitu, saya tidak tahu jalan keluarnya. Tiba-tiba itu terjadi begitu saja. Semuanya, loh kok anak saya juga heran juga. Saya juga heran, saya juga heran. Terjadi pembalikan keadaan. Dia itu bisa baik sama saya, semua berjalan dengan baik. Kita juga saya enggak tahu, itu Tuhan yang bekerja. Kita kalau sudah angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Luar biasa, itu kejadian yang saya enggak bisa mikir gitu. Sekarang baik sekali anak saya sama kita, kalau ada apa-apa langsung WA, Mami ini minta doa, ini gini. Luar biasa, saya enggak tahu jalan keluar, tapi Tuhan itu, kalau kita berharap sama Tuhan, itu Tuhan turun tangan pada waktunya. Ya, terima kasih. Pagi hari ini saya ingin membagikan mengenai perjumpaan Paulus dengan Kristus. Setelah mengalami pertobatan yang luar biasa, Paulus, namanya waktu itu Saulus ya, berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Ada cahaya yang luar biasa terang, sehingga Saulus sampai jatuh, matanya buta, nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian didoakan oleh Ananias, dia bisa melihat kembali dan bisa pulih kembali. Dan sekarang hidupnya berubah. Tadi saya juga bilang pembalikan keadaan. Hal itu bisa terjadi. Kadang-kadang kita berpikir apa bisa ya. Tapi kalau kita tuh berharapnya hanya kepada Tuhan, sesuatu tuh bisa terjadi, bisa berubah 180 derajat. Kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10 mengenai panggilan Makedonia. Di dalam ayat yang ke-4
Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus mulai menginjil, pergi kemana-mana. Seperti pendeta saya 10 hari yang lalu baru pulang dari Nepal bersama 4 teman saya dari gereja. Gereja saya kecil, ya hampir sama seperti ini. Tapi kami itu suka untuk pergi ya. Pergi ke Filipina, ada teman saya, Michael. Itu kalau setahun libur dua kali, cuti 2 kali. Dia nggak pergi ke pantai atau pergi ke mana untuk liburan, tapi justru dia pergi ke tempat-tempat di mana ada tempat untuk pelayanan. Di gereja kami ada seorang jemaat yang mendirikan orang Filipina yang mendirikan panti asuhan di Filipina. Pergi ke sana tuh susah, dari Perth harus pergi ke Manila naik pesawat, nanti dari Manila pergi ke Dolores harus naik pesawat kecil, kemudian naik mobil. Setelah naik mobil masih disambung naik sampan, jauh berjam-jam gitu ya. Tapi jemaat itu serindu untuk pelayanan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk apa? Ya, seperti ini Pak Stevi, Bu Nini, sama-sama kita pelayanan. Harusnya hari Minggu kan dia bisa pergi kemana dia mau, ya kan? Tapi jiwanya itu juga penuh untuk melayani Tuhan. Ya, demikian juga kita tuh mau supaya kita itu menjadi berkat dalam hidup ini. Mau berapa lama sih hidup kita ini, ya kan? Kalau kita itu dipakai oleh Tuhan, kita itu akan bisa menjadi berkat. Nah, ini Paulus tuh pergi melintasi tanah-tanah di daerah Asia Kecil. Waktu dia mau pergi ke situ, mereka mau pergi ke satu tempat, Roh Kudus tuh mencegah mereka. Ya udah, mereka taat. Kita pergi ke daerah lain, ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Nah, saudara-saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah mengalami jamahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, berbahasa roh, kita tuh juga bisa mengalami melihat visi, melihat penglihatan, mendengar suara Tuhan. Karena kan Yohanes 10, domba-dombaku mendengar apa? Suaraku. Jadi sebetulnya kita itu bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama, kita bisa baca Alkitab. Pada waktu kita baca Alkitab, ada ayat-ayat itu yang tiba-tiba tuh muncul, ya, seperti rema dalam hidup kita. Nah, itu dipegang, dilakukan, ditaati. Demikian juga kalau kita tuh seperti melihat penglihatan. Kadang-kadang orang berpikir kalau mendengar suara Tuhan itu seperti begini ya. Hai anakku, wah itu suara Tuhan. Gitu. Tapi didengar-dengar, tunggu-tunggu kok nggak pernah ada suara seperti itu. Kadang-kadang suara Tuhan itu kecil gitu ya. Still small voice. Suara Roh Kudus yang lembut gitu. Kadang-kadang kita tuh cuman sekilas gitu ya, sekilas saja. Ayo kamu teleponan itu temenmu, atau ayo dikunjungi di rumahnya. Ternyata dia sakit, ternyata dia tuh sedang ada masalah. Ya, kalau ada suara-suara yang seperti itu, ikutin. Kalau saudara itu taat mengikuti suara Tuhan dalam hal kecil, nanti Tuhan juga akan berbicara dalam hal-hal yang besar. Jangan berharap kita menerima hal-hal yang besar. Kalau hal-hal yang kecil aja kita nggak mau. Siapa yang setia dalam perkata itu, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Ya, demikian juga ini ya. Paulus tuh melihat suatu penglihatan.
Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Makedonia itu di Eropa. Paulus pada waktu itu di Asia kecil, di daerah Turki. Tiba-tiba kok dia lihat penglihatan itu. Dan penglihatan itu bisa bicara. Dia bilang begini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Paulus itu taat. Oh, kok dapat penglihatan seperti itu? Berarti Tuhan menghendaki ke sana. Kadang-kadang memang kita harus tidak gampang goyah ya. Kita mau melakukan ke sana, ada hujan. Hujan. Mau apalagi kalau mau ibadah, hujan, berarti mungkin Tuhan tidak menghendaki saya ke gereja. Cari alasan, ya kan? Wes nggak usah ke gereja karena hujan. Kadang-kadang Tuhan tuh malah kita tuh harus makin teguh, ya, makin tekun, makin nekat, gitu ya. Nah, memang batasnya tuh tipis. Tahunya tuh bagaimana? Kalau untuk pelayanan harus nekat, ya kan? Tapi kalau untuk misalkan pekerjaan, tiba-tiba saudara mendapatkan 2 pilihan pekerjaan. Yang mana ini Tuhan? Yang mana? Nah, kita berdoa, mana yang Tuhan tuh beri damai sejahtera dalam hatimu, ya kan? Oleh karena itu perlunya setiap pagi itu saudara melakukan saat teduh. Saudara duduk diam, berdoa, cari wajah Tuhan, baca Alkitab. Nanti tenangkan diri, ya, memberi kesempatan Tuhan itu berbicara. Apa yang Tuhan tuh ingin sampaikan? Apa yang Tuhan ingin aku perbuat sepanjang hari ini? Ini terjadi karena Tuhan tuh tahu apa yang akan terjadi jauh di depan. Kita kan nggak tahu kan nanti bulan-bulan depan terjadi apa, nggak tahu. Bulan depan tuh sudah 2024. Ternyata ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Tahu Februari 2024 akan ada pemilu. Itu kan program pemerintah. Tapi apa yang akan terjadi dalam hidupmu kita kan nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, benar tadi saya sampaikan, kita tuh seperti akan dituntun oleh Tuhan, ya, melakukan. Kemarin malam Ronald itu bersaksi, teman saya dari Australia, bagaimana setelah dia berhenti dia bekerja di Angkatan Laut di Australia, kemudian berhenti, nggak ada kerjaan lagi buat dia, karena kan tentara kan lain kan pekerjaannya, nggak bisa lah kamu, nggak bisa ini. Tapi begitu dia dekat dengan Tuhan, Tuhan tuh bisa buka jalan. Kapan-kapan kalau ada waktu boleh kesaksian ya Pak ya. Banyak kesaksiannya. Jadi demikian juga kita, Tuhan tuh yang lebih tahu apa yang ada, yang terbaik di dalam hidup kita. Eropa tuh jauh lebih maju dari Asia, sehingga dengan Paulus menginjili wilayah Eropa, Injil itu ikut terbawa. Seperti bangsa Portugis, dia pergi menjajah kemana-mana, dia juga bawa berita kabar baik tadi, berita Injil, sehingga berdiri kalau saudara ikut pergi ke tempat-tempat tertentu ya, ada gereja-gereja Portugis di sana, di mana mereka itu mulai percaya kepada Tuhan. Sama seperti saat misalnya engkau diputuskan oleh pacar, aduh nelongso, ya kan, sakit kan ya, orang sudah jatuh cinta tiba-tiba diputuskan, tinggal begitu saja. Sebenarnya kalau kita tahu itu Tuhan melindungimu dari hal yang kurang baik. T.D. Jakes mengatakan gini, kalau ada orang yang meninggalkanmu, biarkan saja. Karena masa depanmu itu tidak tergantung daripada seseorang yang meninggalkan kamu. Dan itu bukan berarti bahwa orang yang meninggalkan kamu itu orang yang jahat atau orang yang jelek. Tidak. Tapi artinya adalah bahwa bagian mereka di dalam hidupmu itu sudah selesai. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan kamu, jangan takut, jangan marah, jangan dendam, ya. Bersyukur bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah menyediakan yang paling pas
dalam hidupmu ya. Nah, kalau gini saya ingat Pak Stevi sama Bu Nini itu kesaksiannya banyak. Nggak mau ngeliatin saya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dulu saya mengajar sekolah minggu kalau pagi jam 7 minggu pagi di Sidokare di SMA Kristen. Kalau sore jam 2 di depannya Petoran. Depannya Petoran sekarang sudah nggak ada, dibuat pabrik plastik. Nah, saya kepingin nyari kan murid-murid tuh, maka saya ketemu sama Pak Musi ini karena di Petoran. Saya sudah cari di daerah Petoran, di belakang bawahnya, selatannya, gor. Saya masuk pulang cari, nggak pernah ketemu. Lalu saya ajak teman saya, dia yang tahu daerah sini. Terus begitu masuk ke sini dia bilang, ini ada gereja. Tanya sama Bapak pendidikannya pasti tahu. Kita masuk ketemu Pak Musi, kenalan. Terus ketemu sama Bu Febe Nining. Akhirnya ketemu sama anak sekolah minggu saya. Yang satu, yang 3 bersaudara. Yang kedua ini sudah sekarang ini di Jakarta. Dulu ikut Pak T, membantu dia. Sekarang ini dosen teknik sipil di Universitas Kristen di Jakarta. Yang ketiga, yang kecil, itu di YPAC yang dekat airport sana, dekat bandara, ada orang yang buat tangan palsu atau kaki palsu. Dia kepalanya di situ. Sekarang ini udah pensiun. Mereka kerjasama dengan pihak Jepang, tapi pihak Jepang percayanya sama bekas ex anak sekolah minggu saya. Jadi Tuhan itu bisa membuat saudara ini berbuah, dan buahmu itu tetap, artinya tetap kekal atau tetap langgeng, gitu kan ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian juga buah pelayanan Paulus. Akhirnya dia berangkat ke Makedonia. Nggak tahu apa dan susahnya seperti apa. Kalau sekarang dari Australia, Rora dan Vivi berangkat jam 2 pagi, nyampe di Bali jam 6. 3 jam 50 menit, hampir 4 jam. Padahal menyeberangi samudera begitu jauh. Ini Paulus harus menyeberang supaya sampai ke Eropa. Tidak ada pesawat pada waktu, dia harus naik kapal, ombak, makanya dia mengalami karam kapal beberapa kali, tapi akhirnya berhasil sampai di Makedonia. Dia menginjili di sana, dan ternyata setelah sekian lama Paulus di dalam 2 Korintus itu menuliskan hasil pelayanannya di Makedonia. Tadi di dalam Yohanes tadi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, ini sekarang Paulus membagikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini dikatakan bahwa dicobai dengan pelbagai penderitaan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan bukan dicobai, tapi diuji oleh penderitaan yang sangat berat. Sedang alami penderitaan, kadang-kadang kita berpikir bahwa oh itu pencobaan. Ya, kalau pencobaan kita harus tolak. Tapi kalau ujian itu ternyata suatu proses untuk menyempurnakan saudara, untuk membuat saudara itu naik level, pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau saudara itu tetap bersyukur, menerima, menjalani apa yang Tuhan berikan, maka saudara itu akan terus dipimpin oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau pikir saya ini akan ikut memberi, kalau saya ini kaya, kan
bisa banyak orang kaya itu yang harusnya yang memberi. Kalau saya kan nggak punya. Tapi di sini dikatakan meskipun mereka sangat miskin, di dalam terjemahan Inggris itu dikatakan extreme poverty, kemiskinan yang sangat ekstrim. Mereka tuh sangat miskin, tapi mereka itu begitu overflow, begitu bersukacita, sukacita itu sampai melimpah. Untuk apa? Untuk membantu, karena mereka tuh begitu kaya akan kemurahan hati. Ini diingat-ingat oleh Paulus. Pelayananku di Makedonia itu nggak sia-sia. Pada waktu jemaat di Yerusalem kekurangan, justru jemaat yang Makedonia ini yang siap, ya aku ini ikut bantu. Ya, sebetulnya sekarang ini tuh justru kesempatan buat kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Saya suka mengingat seperti yang kejadian di Gaza. 9 minggu yang lalu kan Hamas itu menyerang Israel, ya kan? Israel dalam keadaan damai, tiba-tiba diserang ribuan orang, diserang oleh mortar. Saya ingat di dalam Matius pasal yang ke-24, di situ dikatakan kalau pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka engkau yang ada di peranginan jangan turun ke bawah, lari ke pegunungan. Engkau yang ada di sawah sedang bekerja, tidak usah kembali ke rumah untuk ngambil pakaian, lari. Itu ayat di dalam Matius 24. Apa itu artinya? Ternyata melalui kejadian di Gaza ini kita bisa tahu bagaimana orang-orang Palestina, terutama orang-orang Hamas, begitu benci sama orang-orang Yahudi. Kalau bisa itu ketemu orang di televisi, dilihat orang ketemu orang tembak tanpa pandang bulu, anak kecil ditembak, dibunuh, dianiaya, begitu kejamnya mereka. Nah, saat ini itu di Gaza, di selatan, di tengah-tengah, di daerah namanya tepi barat Sungai Yordan, termasuk ada kota Bethlehem. Di situ tuh dikuasai oleh Palestina, walaupun Israel tetap yang mengatur segalanya. Jadi turis-turis boleh ke sana, tentara Israel juga boleh ke sana, tapi secara formalitas Palestina yang menguasai di situ. Beda dengan Gaza. Kalau Gaza ini Hamas yang berkuasa di sana. Orang Israel nggak mungkin bisa masuk ke sana. Malah kalau bisa diculik, ya, diculik, dibunuh. Nah, orang-orang yang di sini banyak orang-orang Yahudinya yang di kota Bethlehem, ya, yang di tepi barat Sungai Yordan. Nanti pada satu ketika akan terjadi saatnya di mana orang-orang di sekeliling mereka, saat ini aja mereka sudah nggak suka, tapi orang-orang Yahudi itu nekat. Ini tanahku, aku mau tinggal di mana aku mau. Jadi mereka tinggal di satu rumah, pinggirnya tuh orang-orang Palestina. Mereka dilempari batu, kalau keluar diejek, dimaki-maki, tapi mereka nggak takut. Ini tanahku. Dan selama ini ada tentara Israel yang melindungi. Tapi satu hari nanti akan tiba saatnya di mana orang-orang serentak timbul kemarahan mereka, dan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar mereka akan mereka tangkap, dan kalau bisa mereka bunuh. Alkitab berkata lari. Dan waktu saya baca itu dibandingkan dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi, rasanya itu waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya rasanya kan, wih bener ini apa yang ada ditulis di dalam kitab Matius. Saat ini bisa, kapan? 10 tahun lagi? Belum tentu. Bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Ya, bisa saja perang dunia ketiga tiba-tiba terjadi. Begitu perang terjadi, keadaan kacau balau. Ekonomi sekarang ini di Jerman, untuk beli gas saja naik terus harganya gas. Mau beli bahan pangan harganya tuh naik terus. Sampai orang-orang yang berpenghasilan sekarang ini sampai nggak cukup hanya untuk hidup saja.
keadaan bisa berubah. Padahal Eropa kan beberapa tahun yang lalu kan begitu jaya, begitu kaya. Keadaan bisa berubah dalam sekejap. Indonesia yang sekarang ini sedang diberkati oleh Tuhan ya, karena banyak menara-menara doa di kota-kota di Indonesia. Seperti di tempat ini ya, bahwa saudara sebelum mulai ibadah juga saudara berdoa, itu luar biasa ya. Makanya begitu kita masuk, kita rasakan hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau kita tuh bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan, itu sebetulnya sangat bersyukur. Kalau bisa gunakan segenap keberadaan kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan berarti harus seperti saya di berkhotbah atau WL atau singers atau pemain musik. Saudara di tempat duduk, saudara berdoa, itu juga pelayanan. Ya, saudara di rumah sebelum ibadah saudara juga sudah berdoa, itu juga pelayanan. Ya, pelayanan bukan harus tampil di depan, tidak. Istri saya dulu nggak mau dia bersaksi, enggak, tak duduk di situ saja berdoa, bagus. Tapi akhir-akhir ini dia juga ingin mendapatkan bonus. Ya, kalau pelayanan saudara bersaksi ya kan dapat bonus dari Tuhan. Saudara mendoakan orang. Oleh karena itu kesempatan sekarang ini, mari kita itu menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan begging us earnestly. Mereka tuh minta-minta, mengemis, Bu, aku tuh boleh ikut ambil bagian. Dipuji oleh Paulus. Wah, orang jemaat Makedonia itu begitu hebat. Makanya Tuhan tuh berkati mereka. Dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Ya, kalau saudara belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara juga perlu. Karena apa? Supaya kita itu bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan, itu kan karena pengenalan ya. Seperti saya sama anak saya. Anak saya tahu kenal saya, kenal betul ya ayahnya ya kan. Kalau suatu ketika ketemu saya, dia minta uang sama saya, kira-kira diberi enggak? Ya diberilah ya kan. Tapi kalau saya di jalan ketemu anak yang tiba-tiba minta uang gitu, saya kan berpikir dua kali, loh ini siapa? Ya kan? Siapa kok dia kok minta uang sama saya? Demikian juga sama Tuhan. Kalau sudah doa itu bagus. Tapi apakah sudah ada hubungan intim dengan Bapa? Artinya saudara sudah pernah mengalami di dalam hidup saudara perjumpaan pribadi seperti yang dialami oleh Paulus, berjumpa secara pribadi. Saya terima Tuhan Yesus tahun 80. Udah ke gereja, udah sekolah minggu, udah ikut KOR, udah melayani, tapi ternyata saya belum mengalami perjumpaan pribadi. Saya belum sungguh-sungguh mengundang dia masuk. Aku inilah jalan dan apa? Kebenaran dan apa? Dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pagi hari itu waktu pendetanya mengatakan, siapa yang pada pagi hari ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, saya angkat tangan. Tuhan, ini aku Tuhan. Dan benar, hari itu tuh begitu setelah selesai doa, hati saya tuh seperti waduh, sukacita gitu. Oh ini ya rasanya mengalami kelahiran baru. Namaku tertulis di kitab hayat. Nah sejak itu hidup saya berubah. Karena apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi apa? Ngomong gampang, hafalkan ayat itu juga gampang, walaupun panjang, tapi bisa menjalaninya. Ya. Hidupku itu bukannya aku lagi. Seperti ini minggu, saudara mau
teman-teman untuk terima Tuhan Yesus juga mengalami. Begitu saudara terima Tuhan Yesus, mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, itu terus akrab gitu ya, intim. Saudara ingin apa, kadang-kadang baru batin saja, itu Tuhan tuh sudah menyediakan, sudah memberi, luar biasa kan ya. Nah demikian juga kita. Mereka orang Makedonia sangat menghargai pelayanan Paulus dan mereka ikut ambil bagian dalam memberi. Mereka dalam kesulitan dan kemiskinan, tetapi hati mereka meluap dengan kemurahan hati. Ayat yang ke-9, marilah ke sini ke Makedonia dan tolonglah aku. Saat ini banyak orang-orang di sekeliling kita itu yang juga begitu. Ayo tolong aku, tolong aku. Mereka itu dalam kesulitan. Tadi malam saya, Pak Stevi, Pak Ronald itu mendoakan sakit paru-paru. Ibu, seorang ibu, tapi sakit paru-paru sampai paru-parunya berair. Terus kemudian juga tensinya tinggi, juga kadar gulanya tinggi, jadi kan komplikasi. Tapi kita berdoa, kita percaya bahwa kesembuhan itu pasti terjadi. Pak Stevi itu begitu percaya karena dia juga ngalami, sudah putih semuanya, sudah begitu berat, berminggu-minggu tuh dia ada di ICU, tapi Tuhan tolong dia, Tuhan sembuhkan dia. Kita tiap malam berdoa buat Pak Stevi. Makanya waktu kemarin malam berdoa, dia begitu beriman bahwa ibu itu walaupun dokter di Solo itu sudah angkat tangan, rencananya tuh hari ini mau dibawa ke Jakarta. Tapi kami percaya, sepakat bahwa kalau Tuhan punya mau, pasti terjadi kesembuhan. Nah sekarang, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan? Tuhan itu sudah sedemikian memberkati kita. Di dalam Mazmur 32, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Rahmat Tuhan itu mengelilingi orang yang percaya. Apa enggak luar biasa coba? Ya, dikelilingi, kita tuh enggak usah bingung-bingung, Tuhan yang menyediakan berkatnya. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur atau orang yang benar. Tuhan tuh menghendaki supaya kita tuh bersukacita. Banyak orang loh yang nggak bisa bersukacita dalam rumah tangga saja. Kalau ketemu istri, ketemu suami, rasanya tuh kok malah senep. Adat, saya punya teman minggu lalu kami pelayanan, antara suami istri aja itu tidak ada keharmonisan, tidak ada. Nah begitu. Terima kasih. Maaf ya Pak. Harus ada komunikasi ya kan antara suami dengan istri, dan kalau itu terjadi penuh dengan kesukaan, penuh dengan sukacita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan demikian. Ayat berikutnya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Jadi kalau orang itu sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup mengelilingi dia dengan rahmat ya, dengan kasih karunia, dan menjawab semuanya, menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Panggilan orang Makedonia itu apa? Menghibur orang-orang yang tertindas. Demikian juga kalau kita ini sekarang dalam kebutuhan, kita tinggal minta kepada Tuhan. Tuhan tuh justru ingin memberkati saudara. Di dalam kitab Mazmur 35 ayat 27, biarlah Tuhan itu ditinggikan yang rindu untuk memberkati umatnya. Mazmur 35 ayat yang ke-27. Tuhan itu sebenarnya justru rindu untuk memberkati saudara. Mungkin saudara bertanya, lah kok belum? Ya, kok saya ini belum pernah mengalami berkat Tuhan yang berlimpah kayak gitu. Sering ingin diberkati Tuhan? Ingin ya? Ingin.
Sekarang kalau Tuhan memberkati saudara, buat apa berkatnya itu? Nah ini, nanti saudara mikir, wah kalau nanti dapat berkat, nanti tak buat jalan-jalan gitu ya. Yang penting itu untuk apa? Kalau saudara tuh mau untuk kebutuhan umat Tuhan, untuk pelayanan Tuhan itu gampang. Nah kalau Tuhan memberkati ternyata untuk hal-hal yang duniawi, untuk apa? Tapi kalau hati saudara itu ada kerinduan, Tuhan berkati aku supaya aku juga bisa memberkati banyak orang, bless to bless, maka Tuhan itu sudah seperti rasanya tuh segera mau untuk menolong saudara. Makanya pagi hari ini panggilan Makedonia. Apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Gak usah susah-susah ya. Wah nanti saya sekolah Alkitab dulu, kalau sudah sekolah Alkitab nanti magang, nanti melayani jadi pendeta muda. Gak usah pikir-pikir itu. Apapun yang sekarang, Khotbah 9 ayat 10, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan apa? Sekuat tenaga. Saat ini apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Maka Tuhan yang tahu kerinduan hatimu, ketaatanmu, Tuhan akan menolong kau. Nanti bukakan jalan, bukakan jalan, bukakan jalan. Tuhan tidak usah harus hal-hal yang spektakuler. Setia saja dalam perkara-perkara kecil. Kita itu bless to bless untuk menjadi berkat. Makanya kalau sekarang ini, saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, orang yang sakit, tumpangi tangan, doakan, tanyai, Bu, Pak, kok kelihatannya kok kayak susah, kenapa? Oh, karena mules, atau kepalanya pusing gitu ya, tak doakan. Kadang-kadang mulai yang berat, sarafnya kejepit, wah punggungku tuh sakit, kalau pagi bangun tidur sakit, atau lutut untuk berdiri lama mulai sakit, ya kan? Nah, udah tumpangi tangan saja. Yakobus katakan kalau ada orang yang sakit, tumpangi tangan, ya kan? Kalau perlu diolesi dengan minyak. Tuhan tuh bisa bekerja, karena yang menyembuhkan tuh bukan saudara, ya. Yang menyembuhkan tuh siapa? Tuhan. Tuhan tuh cuma memakai kita sebagai perantaraan. Kalau saudara tuh tulus, tidak ada kesombongan, ya. Tuhan tuh mau memakai saudara. Doakan dengan iman. Coba ada orang yang sakit, oh sakitnya apa? Oh punggung. Coba bisanya apa? Saya cuma bisanya itu cuma begini. Kalau sedikit lagi itu sakit gitu. Oke, ayo didoakan. Saudara tumpangi tangan gitu ya. Ibu sama ibu, bapak sama bapak kalau bisa, ya kan? Dalam nama Tuhan Yesus. Coba oleh pilur Tuhan Yesus pulih segala otot-otot saraf-saraf pulih. Amin. Coba Pak, sekarang dicoba Bu, gitu. Kok bisa lebih lagi gitu ya. Nah kalau lebihnya lagi, itu berarti Tuhan itu sudah bekerja. Ya, kalau kamu berdoa dengan iman, itu seperti memindahkan gunung. Nah gunungnya mungkin seberapa? Sekarang tadi 80% ya. Sekarang bisa 60%, atau tadinya cuma bisa 30%, sekarang bisa 40%. Berarti 10% itu sudah mulai terbuang ke laut. Berarti Tuhan tuh sudah bekerja. Ada yang orang tuh sembuh seketika, itu namanya mujizat. Ya, seperti di Kisah Rasul 3, ada orang yang lumpuh. Pada waktu Petrus datang, Petrus bilang, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat itu mungkin kakinya masih lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Tangannya dipegang oleh Petrus. Mungkin masih lemah saat itu, tapi begitu dia mau berdiri, kuasa Tuhan itu mengalir. Orang itu perlu mulai bertindak. Ya, jangan hanya nunggu nanti kalau tiba-tiba dari posisi duduk diangkat sama Tuhan bisa berdiri baru mau bergerak. Enggak, justru kita tuh bergerak, kita gerak-gerakan gitu ya. Nanti Tuhan tuh ikut bekerja, ikut bergerak dalam itu. Jadi jangan takut kalau nanti suatu ketika saudara mendoakan orang, iya kalau sembuh. Lah kalau nggak sembuh bagaimana? Karena yang menyembuhkan bukan saudara. Paling-paling apa? Paling-paling apa?
Kalau nggak sembuh paling-paling apa? Malu, ya kan? Sudah doakan orang ternyata kok nggak sembuh, malu. Tuhan Yesus tuh hampir telanjang mikul salib, dicambui, darah berceceran, diolok-olok orang, dia mau. Darahnya, bilurnya itu menyembuhkan saudara dan saya. Tuhan Yesus saja mau. Jadi sekarang ini kalau bisa di gereja kami, kita di Australia itu boleh di taman-taman gitu ya, kita pakai panggung darurat begini, main gitar ya, main musik, nyanyi. Terus nanti ada di sini tuh ada rumah-rumah kecil, kemah-kemah kecil, isinya tuh makanan. Ada mie goreng, ada nasi goreng, ada hotdog, gratis semuanya. Ayo orang-orang datang lihat itu, ditawarin makanan, lalu mereka makan sambil dengerin, kemudian ada kesaksian, kemudian ada yang orang sakit didoakan, dan ternyata banyak yang sembuh. Bebas di sana itu untuk menginjil. Tapi juga LGBT, orang-orang yang berbuat jahat juga boleh. Mau pawai cuman pakai pakaian minim juga boleh di sana. Jadi yang jahat makin jahat, yang baik juga makin baik. Maka kesempatan di Indonesia, di Solo terutama, di Petolan, ya banyak jiwa-jiwa itu yang belum mengenal Tuhan. Buka mulut saudara. Bu, sudah ngalami sukacita belum? Menopo panjenengan kesisahan? Ya ditanya gitu ya, susah apa gitu ya. Oh anakku kenapa? Tak doakan ya Bu ya. Percaya kalau kita berdoa sepakat, di dalam Alkitab itu dikatakan orang yang sepakat itu berapa orang? 2 atau 3 orang. 2 orang saja cukup loh. Jadi kalau sudah percaya berdoa, tak doakan ya Bu ya, kita sepakat sesuatu pasti terjadi, dan sesuatu terjadi maka dia tuh akan datang pada Tuhan. Kalau ada orang yang belum percaya Tuhan, sakit, didoakan dulu atau diinjili dulu? Ada orang yang belum percaya Tuhan, sakit, minta saudara doakan, saudara nginjili dulu atau saudara doakan dulu? Doakan dulu. Justru kalau nanti dia tuh sudah sembuh ya, mukanya tuh kan beda. Wih, beneri, pusing, tumpangi tangan dalam nama Tuhan Yesus, pusing, sembuh. Oleh bilur Yesus sembuh, peng sembuh. Wih, kalau sudah begitu, tinggal kita ngomong, yang nyembuhkan tuh bukan kulo, mboten kulo, Gusti Yesus. Nah, sekarang mau nggak percaya sama Tuhan Yesus ya? Kadang-kadang nggak mau loh. Ya udah mereka pulang. Nanti berapa hari balik lagi. Enten apa Bu? Mumet. Nah, balik lagi tuh ya mumetnya tuh ya. Nggih Bu, lah niku soalnya kosong, nggih, kosong. Apa namanya? Hatinya tuh kosong. Tapi kalau penuh dengan Tuhan Yesus, nanti pusingnya ndak balik lagi. Purun mboten Bu? Nampi Gusti Yesus. Biasanya terus purun, nah, gitu terus didoakan ya. Demikian juga pada pagi hari ini, panggilan Makedonia saudara apa? Mau jadi berkat untuk banyak orang supaya hidup saudara makin diberkati, atau cuma sekedar hidup untuk saudara sendiri? Tapi waktunya sudah nggak lama lagi. Mari kita meresponi panggilan Tuhan, melayani supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu, pemain musik WL. Kita akan nyanyi lagu Layaklah Segala Bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyi Layaklah Segala Bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud kepadamu.
tinggi sedikit. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes Lord, amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Nyanyikan, layaklah segala bangsa, layak, yes Lord, segala, ya Tuhan, amin, sujud kepadamu, amin, ya Tuhan. Sebab Kau layak, kudus, layak Tuhan, Kau disembah Tuhan, disembah, layaklah segala bangsa, layaklah, yes Lord, segala, kami layak Tuhan memuji Engkau Tuhan, padamu. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Biar keinginan hati kami melayani Engkau, Engkau berkati Tuhan, supaya hidup kami dapat menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, pada pagi hari ini saya merasakan begitu banyak orang yang rindu untuk melayani Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara yang mungkin pagi hari ini saudara belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, atau mungkin saudara pernah menerima Tuhan Yesus, tetapi akhir-akhir ini dalam hidup saudara mulai menjauh daripada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saudara berkata, Tuhan, pagi hari ini aku ingin kembali kepadamu Tuhan. Aku ingin memperbaharui hubunganku dengan Engkau. Terima aku Tuhan. Sampai semuanya berdoa. Saya ingin bertanya kepada saudara yang pada pagi hari ini berkata, ya Tuhan, aku mau menerima Engkau. Aku mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Aku mau namaku tertulis dalam buku hayat. Sampai semuanya berdoa. Siapa saudara yang berkata, ya, aku mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, silakan saudara angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka rindu untuk percaya kepadamu. Saudara yang angkat tangan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku percaya kepadamu. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Tuhan, ampuni aku, masuk dalam hatiku. Mulai saat ini hidupku hanya untuk Engkau. Pegang hidupku, pegang tanganku Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pegang hidup mereka Tuhan, pakai hidup mereka Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Meteraikan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu. Yang kedua, semuanya turunkan tangan. Adakah di antara saudara yang mengalami permasalahan? Semua turun tangan. Yang rasanya tuh nggak selesai-selesai. Tapi pagi hari ini saudara berkata, Tuhan, aku mau Tuhan menjerit kepadamu Tuhan. Dan aku tahu kalau aku menjerit kepadamu, Engkau akan menjawab aku, memberikan jalan keluar. Mungkin saudara sakit yang nggak sembuh-sembuh, tapi pada pagi hari ini saudara berkata, aku mau mengalami jamahan Tuhan. Oleh pilu Yesus, aku ini sembuh. Silakan saudara angkat tangan. Yang sakit, yang berbeban berat,
yang punya masalah, ya mari yang angkat tangan, mari maju ke depan. Mari ke depan, kita ada tim pelayanan yang akan mendoakan saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, mari semua. Tadi yang sudah angkat tangan, ya, silakan. Silakan maju ke depan. Oke, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan. Ya, mulai ditanya, ya masalahnya apa dan kita doakan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu, Yesus, ku sembah Kau. Syakala papa papa, ialah papa papa papa, di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. masuk Hadiratmu Haleluya Yesus. Masuk
hadirat-Mu Tuhan. Biasa kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Amin. Hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tanpa keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami diberkati dan sangat diberkati Tuhan oleh pengajaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan kami percaya setiap yang hadir di tempat ini dilawat oleh Tuhan. Yang saat ini mendengar berita sukacita itu sudah mengundang Yesus masuk dalam hatimu, dan saat ini engkau sudah punya keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Yang sakit sudah sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan sudah menjawab. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati Pak John yang sudah membagikan benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Semakin diberkati menjadi berkat bagi banyak bangsa dimanapun beliau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati keluarga, memberkati setiap tim yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pastor John yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan pemberian yang terbaik. Saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanku. Mari menabur yang terbaik yang ada yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Taburlah, maka engkau kan menuai
memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari bersama-sama kita akan angkat tangan kita mau berdoa buat persembahan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang luar biasa. Semua karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pujian, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami memberikan yang terbaik. Mari Tuhan Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap apa yang boleh kami berikan. Kami percaya apa yang boleh kami tabur boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengelola supaya apa yang boleh dipercayakan ini boleh menjadi berkat Tuhan buat gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kami yang memberi Tuhan akan kembalikan kepada setiap kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan bersama-sama kita akan menyaksikan warta jemaat sepanjang minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Tidak terasa kita memasuki bulan Desember di akhir tahun 2023, dan di seluruh dunia akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Di Desember ini gereja kita mengambil tema tentang damai sejati. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini berita sukacita bahwa damai sejahtera itu akan diberikan di bumi kepada manusia yang berkenan di hadapannya. Nah, di bulan Desember ini kita akan belajar tentang damai sejahtera yang ada di bumi, terkhusus bagi orang yang berkenan di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang saudara untuk terus hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Dan kita akan belajar, kita akan terus gali firman Tuhan, terus kita akan bersekutu dengan saudara seiman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Piston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi di tempat ini. Doa intim pribadi dilaksanakan sebelum ibadah raya dimulai setiap hari Minggu pukul 8:30 di tempat ini. Ibadah pemuda Crown setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di tempat ini. Ada pengumuman ibadah Natal hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 5 sore di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gak ada suaranya. Shalom. Sehat semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kehormatan bagi kita
sudah hari ini bisa hadir Bapak Pendeta John dan Ibu, kemudian Pak Stevi, Pak Ronald dan keluarga. Kami bersyukur luar biasa pagi hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk Pak John. Pernah sekali Bu, saya goncengan sama Bapak naik sepeda motor muter-muter Solo. Nah, itu satu momen yang tidak mungkin terlupakan bagi saya. Itu kasih karunia Tuhan Pak John. Kapan kita naik motor lagi Pak John? Baik Bapak Ibu, Pak John dan saya dengan Pak John beberapa kali ya, paling 2-3 kali ketemu, tetapi hati selalu melekat kok. Puji nama Tuhan. Pak Stevi, puji nama Tuhan bisa hadir. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa Bapak Ibu mendapatkan berkat masker yang waktu COVID itu dari Bapak Stevi yang sudah memberkati gereja Tuhan tempat ini. Haleluya. Matur nuwun, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Untung ya. Untung yang hadir bersama dengan Pak Ronald dan Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya kembali mengingatkan bahwa Natal kita, gereja kita akan dilaksanakan tanggal 24 Desember jam 5 sore. Jam 5 sore, jadi Bapak Ibu Saudara bisa setelah ini yang rindu untuk mengundang akan berjumpa dengan Mbak Feby di belakang. Ada undangan, jadi misalnya dari keluarga saya butuh 2 Pak Pendeta untuk saudara saya, silakan datang ke Mbak Feby, nanti akan diberikan secara undangan secara khusus ya. Namun untuk keluarga-keluarga yang dekat, Bapak Ibu Saudara bisa mengajaknya. Setuju? Nggak ada suaranya. Setuju? Haleluya. Ya, kemudian Bapak Ibu, acara akan dilaksanakan jam 5 sore sampai dengan selesai, dan Bu Nining juga bisa hadir dalam ibadah Natal, anak Torsina juga bisa hadir. Kemudian saudara juga hadir dalam ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 6 sore. Jadi acara kegiatan gereja kita di bulan Desember ini penuh. Setuju? Semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan dalam grup gereja maupun hari Minggu yang lalu, Mas Michael bisa disiapkan bahwa kita akan mengumpulkan amplop janji iman Natal yang akan dilaksanakan hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan amplop tersebut, kemudian sudah Tuhan gerakkan memberi, kita akan bersama-sama mengumpulkan di depan. Nanti kita akan bersama-sama mendoakan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa tadi disampaikan oleh Pak John, ini pekerjaan Tuhan. Amin. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Satu pujian Mbak Putri untuk kita bersama-sama membawa persembahan ini kepada Tuhan. Kita pulang. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Sekali lagi haleluya. Menabur yang
terbaik yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati Saya dong, Bapak, orang Ibu, Saudara, yang bangkit berdiri. menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik yang ada yang yang kau miliki. Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama mengarahkan tangan. Banyak perkara yang ajaib yang terjadi bagi gereja tempat ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa pekerjaan di tempat ini tidak akan pernah usah, karena Tuhan yang sudah membuka pintu pelayanan tempat ini, dan Tuhan akan terus perlengkapi pelayanan tempat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Pak John akan bersama-sama mendoakan janji iman pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk janji iman yang sudah terkumpul dan yang akan terkumpul. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah bagi kami di tempat ini, karena ini untuk pekerjaan pelayanan Natal Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan sebagai bayi, sebagai juru selamat, tapi Engkau akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan boleh ikut ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Hamba-Mu berdoa memberkati setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan. Engkau memberkati dengan limpah. Bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, sehingga nama-Mu makin dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu, kita akan bersama-sama berfellowship. Ya. Untuk ibadah Natal akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Haryono jam 5 sore 24 Desember. Saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Pendeta John dan Ibu dan tim semuanya. Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya, haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan luas daerahku.
Amin, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Inilah doa kami dari dasar hati kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah sumber segala sumber yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami dan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkat rohani yang memberikan kesegaran dalam hati, jiwa, roh kami ya Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu hidup kami dibangun agar hidup kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati setiap kami. Yang lemah sudah Engkau kekuatkan, yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang terikat sudah Engkau lepaskan, yang salah langkah sudah Engkau bawa kembali kepada jalan yang benar, dan yang putus harap boleh menerima pengharapan kembali daripada Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan bergembira karena Allah sumber kekuatan kami selalu menyertai dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak John yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai beliau menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, agar dimanapun beliau hadir boleh memberkati setiap jiwa yang mendengar apa yang disampaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini untuk ibu daripada Mbak Dita yang kena musibah, masih dirawat di rumah sakit. Bapa di surga, kami berdoa, pakai semua peralatan medis, kuduskan dan berkati, sehingga seluruh peralatan medis membawa kesempurnaan kesembuhan daripada ibu daripada Dita. Dan lebih daripada itu, kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah ibu daripada Dita sehingga tidak ada efek samping yang membahayakan, tetapi menerima kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua yang telah hadir pada pagi hari ini, baik rombongan daripada Bapak John, begitu juga dari Torsina. Bapak berkati mereka semua, dan berkati semua umat-Mu ya Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan mereka perlukan, Bapak Engkau yang mencukupi dalam hidup mereka, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan, tetapi semua diberkati oleh Tuhan. Berkati kampung ini, ya, damai sejahtera-Mu hadir di tengah kampung ini, sehingga kampung ini menikmati berkat yang daripada Engkau oleh karena kehadiran gereja-Mu di tempat ini. Bahkan berkati kota Solo, berkati Indonesia, nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami akan tinggal di tempat ini, kami pulang ke rumah kami yakin percaya, kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat, karena Tuhan penuh anugerah di dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, syukur persembahkan untuk Bapa di surga. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita tadahkan hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya sudah diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.